Diriku. Apa? Mana ada pakai mic? Diriku dengan sayangmu naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hide me now under your wing. Comfort me within your mighty power. When the ocean rise and thunder storm, I will soar with you above the storm. Father, you are King upon the flood. I will be still and know you are God. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Oh, oh, oh. Hanya di dalam kami merasa Engkau sangat nyata bagi kami.
Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, oh, Kaulah pengharapanku, dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Oh,
Haleluya. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Roh. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, di dalam terang-Mu kami melihat terang, yaitu terang-Mu sendiri yang menerangi hati kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Engkau berdaulat di atas segala sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau bertahta, di atas seluruh kehidupan kami. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu itu hidup. Perkataan-perkataan-Mu itu hidup. Di dalam firman-Mu ada hidup. Ada terang. Ada jalan. Bahkan Engkau tinggal di dalam kami.
Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Engkaulah kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Mari silahkan kembali Engkau menyatakan firman-Mu, menyatakan diri. Berdaulat di atas kami. Biarlah kiranya perkataan-perkataan itu semakin lama, semakin hidup di dalam kami. Kami boleh bergerak, di dalam iman yang ada di dalam kami. Yaitu Engkaulah iman kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau terus membawa kami dalam pengenalan akan Engkau. Engkau terus menunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami. Bahkan semakin hari, sampai menjelang fajar, kami boleh melihat terang-Mu semakin hari semakin jelas, menuntun perjalanan kami. Terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh ada di hadirat. Engkau menolong kami, Engkau membimbing kami. Kehadiran-Mu semakin hari semakin nyata di dalam kami. Bahwa Engkau sudah datang kedua kali, bahkan Engkau tepat tinggal di antara kami. Bahkan Engkau hidup di dalam kami. Bersama-sama di dalam kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Engkau membentangkan kemah-Mu atas kami. Terima kasih, Engkaulah bait suci bagi kami. Engkaulah tempat tinggal bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dengan iman kami boleh mempercayai Engkau mengajari kami. Bahkan Engkau berjalan di tengah-tengah kami. Berjalan di antara kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Terima kasih. Engkau berjalan di antara kami. Engkau berjalan di tengah-tengah kaki Dian. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terangilah hati kami lagi hari ini. Terima kasih semua teman-teman kami. Biar disegarkan semuanya. Disegarkan oleh terang-Mu. Diterangi oleh terang-Mu yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Turunlah kiranya roh hikmat dan pengertian bagi kami semua. Terima kasih, kami bersyukur. Olah segalanya bagi kami. Biar kami boleh berbicara sebagaimana adanya Engkau hari ini. Biar kami juga boleh mendengarkan, memahami sebagaimana adanya Engkau hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh mengikuti Engkau kemana saja Engkau punya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Sekali lagi kami tundukkan pikiran kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom semua. Shalom. Shalom, Bang. Cek sound dulu, cek sound. Mantap. Cek mic dulu, cek mic. Shalom semua. Shalom, Pak. Suaranya? Shalom. Gak kedengaran dong? Pantas. Coba cek lagi. Shalom, everybody. Nah, itu baru dengar. Yang lain? Shalom. Ya. Shalom. Pak Twin, suaranya nggak kedengaran. Shalom semua. Ya, salam Pak Dedi. Salam Pak Janu. Salam Pak Nanser. Mantap selalu. Baik. Bu Rahel kok nggak nampak ya? Ada? Hah? Oh. Maksudnya?
Oh, mami telepon ya. Gak ngerti maksudnya, Mas. Oh. Oke, puji Tuhan. Bagaimana pagi hari ini? Mantapnya kok pada terlambat gitu. Tadi lewat 30 berapa ya? Belum ada yang muncul. Ada yang sampai 40. Gimana rupanya istirahatnya? Terganggu kah? Semangatnya makin bertambah kah? Haleluya. Nah, saudara, ada yang mau cerita? Ya, shalom juga yang di radio ya, teman-teman yang di radio. Ada Mbak Alexa, ada Pak Michelle ya. Tadi bilang saya di radio. Oke, Siantar aman. Shalom Mbak Yanti. Shalom Pak Lunggu. Katanya Pak Lunggu selalu hadir katanya. Tapi bukti hadir harus absen saya bilang ya. Saya selalu hadir kok Pak katanya kemarin. Oke. Baik ya, ditunggu absennya ya. Oke, sudah jam 5. Nah, saudara, kehadiran Tuhan atau bagaimana kita boleh merasakan atau hidup di zaman di mana Tuhan Yesus itu datang kedua kali. Dan apa tandanya kita itu sedang mengalami waktu kedatangan Tuhan. Ciri-cirinya yang sangat, oh iya sudah menyapa ya Pak Lunggu ya. Salam Pak Lunggu, berarti sudah hadir. Oke. Dikatakan saudara bahwa justru kita boleh mengalami kedatangan Tuhan itu semakin kuat justru bukan dengan tanda-tanda, saudara. Jadi itu targetnya Tuhan gitu. Karena memang selama ini, saudara, selama ini orang-orang percaya itu sudah dibuai dengan tanda-tanda mujizat. Kehadiran Tuhan. Memang tetap itu, saudara, masih tetap berlaku bagi orang-orang yang baru. Yang baru masuk di dalam kerajaannya. Ya, yang baru masuk itu dalam artian begini. Roh mereka. Jadi memang yang pertama itu roh kita ya. Jadi kan yang dilahirkan baru itu kan pertama adalah roh kita. Jadi pekerjaan roh ini, saudara, adalah satu hal yang boleh dikatakan itu kan amazing, luar biasa. Ya, kita mendapatkan pernyataan-pernyataan roh, kita dapat merasakan Dia, ya, kita mungkin mendapatkan mimpi, penglihatan, ya. Namun, saudara, itu adalah pekerjaan. Kalau boleh saya katakan pekerjaan kedua. Ya. Tapi bagi orang yang baru pertama kali, itu pekerjaan yang pertama dalam dia.
Jadi seperti terbalik ya. Kalau bangsa Israel mengalami Taurat. Namun kan walaupun sunat itu ada di Taurat, tapi sunat itu sebelum zaman Taurat. Justru di zaman Abraham sudah ada sunat. Ya, jadi itu seperti bolak-balik pekerjaannya. Kita juga ada di antara orang percaya gitu ya. Jadi dia mengalami pekerjaan roh, yaitu lahir baru. Namun setelah itu mengalami lagi yang namanya Taurat. Jadi pekerjaan roh itu seperti memunculkan di dalam diri kita itu ingin melakukan firman itu dengan kekuatan kita. Itu memang seperti otomatis. Ya. Jadi tadinya saudara, kita itu memang sudah dikawal oleh Taurat walaupun tanpa kita sadari. Karena kan ada istilahnya bahwa Taurat itu bukan lagi yang tertulis di dalam kitab, tapi Taurat itu ada di hati kita. Itulah namanya setiap orang punya hati nurani. Ya, jadi semua orang itu memiliki itu. Ya, setiap orang yang dilahirkan oleh manusia mempunyai itu. Makanya saudara, kenapa Tuhan menghukum manusia di zamannya Nuh itu? Karena memang terjadi percampuran yang luar biasa dengan makhluk roh. Ya, sehingga itu harus dibinasakan, dimulai lagi, dimurnikan lagi ya. Nah, saudara, sekarang pekerjaan yang tadi itu membuat dihukum itu sedang muncul lagi melalui teknologi. Ya, itulah yang dikatakan dalam Mazmur 2 ayat 8 atau 2 ya. Yang dikatakan mereka ingin memisahkan diri dari Tuhan. Nggak bisa dong. Jadi, walaupun bagaimanapun dibuat gitu kan. Tetap nggak bisa. Ya, karena itu firman. Mana bisa kita terpisah dari Allah. Ya. Nah, saudara, ketika kita menjadi sungguh-sungguh. Inilah dilemanya orang berpikir, kenapa ya begitu semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, begitu mendapatkan banyak pekerjaan roh, kenapa ya justru sepertinya malah makin mundur. Sehingga orang saling menghakimi. Ya, sehingga muncul juga akhirnya para pengkhotbah menjadi Taurat lagi, membuat aturan-aturan. Kalau menyembah Tuhan itu begini, kalau bertobat itu begini, sehingga lahir lagi yang namanya norma-norma, sehingga kekristenan turun lagi menjadi aturan-aturan. Jadi kalau kamu menjadi orang Kristen yang benar harus ada buahnya. Jadi dipaksa untuk berbuah gitu. Memang kelihatan seperti berbuah. Muncullah orang-orang Kristen yang supaya kelihatan itu menjadi baik. Ya. Lalu karena dikatakan kita harus bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa bagaimana kita mengalami pekerjaan roh, mulailah ada anjuran-anjuran
anjuran-anjuran untuk misalnya dengan saat teduh, membaca Alkitab, mengikuti persekutuan-persekutuan, itu adalah semua di satu sisi, saudara, Allah mengizinkan itu ya. Allah mengizinkan karena memang itu proses. Tetapi tahukah saudara, proses itu sebetulnya tidak akan pernah sampai. Karena kan ceritanya kan kita yang di encourage. Kita yang dimotivasi. Dimotivasi supaya lebih dekat kepada Tuhan. Itu ya, dengan usaha saat teduh, dengan berpuasa, dengan berdoa, dengan adanya menara doa, kita dibawa berdoa di sana. Dengan harapan kita akan mendapatkan lebih banyak Tuhan. Ya. Lebih banyak hadirat Tuhan, lebih banyak mujizat Tuhan. Lalu dibuatlah banyak aturan, termasuk aturan persembahan. Ada banyak hal. Namun sebetulnya orang-orang atau para pemimpin-pemimpin rohani itu, atau para pengajar-pengajar, atau para pengkhotbah-pengkhotbah itu, dirinya sendiri pun belum mengalami Tuhan atau pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya. Masih misteri juga. Nah, kejadian itu berulang terus sampai akhirnya kita menemukan. Dulu kita berpikir, kalau kegerakan yang baru akan lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, orang-orang yang mengalami pekerjaan roh, mengalami bahasa roh, mengalami mungkin dibawa ke sorga, membuat mujizat. Survei sudah terjadi, saudara. Sudah menunjukkan bahwa justru lebih parah kalau kita bandingkan dengan orang-orang mungkin yang kita bilang, yang kita sebut di gereja lama lah, gereja Protestan. Orang-orang karismatik atau orang-orang kegerakan berikutnya tidak lebih baik, bahkan cenderung lebih jahat. Ya, cenderung lebih jahat. Lalu banyak orang, apa ini? Kenapa jadi seperti ini? Itulah pertanyaan saya yang terus, kenapa ya Tuhan? Itu jadi kayak perenungan saya. Makanya saudara, makin hari ketika melihat pekerjaan Tuhan yang sekarang gitu, benar-benar seperti dilahirkan kembali. Jadi bisa melihat perbedaan mana diri kita, mana Tuhan. Gitu. Nah, justru saudara, kita mengalami pekerjaan Tuhan yang sekarang. Jadi saudara harus melihat ya. Jangan saudara berpikir kalau saudara tidak mengalami mujizat, lalu Tuhan tidak nyata dalam hidup saudara. Bukan. Justru ketika sepertinya tidak ada pertolongan, itulah namanya masa kegelapan. Masa kegelapan itu adalah kita tidak bisa merasakan, bahkan tidak bisa melihat jalan Tuhan. Itulah masa kegelapan. Tetapi tahukah saudara, justru masa kegelapan itu juga adalah sarana Tuhan untuk kita itu boleh mengalami Tuhan yang sebenarnya, gitu loh. Supaya kita bisa melihat mana pekerjaan Tuhan, mana pekerjaan iblis. Makanya saudara, ketika orang-orang Yahudi itu ngotot minta tanda, ketika dia bilang Yohanes pasal 6, percayalah kepadaku.
tanda apakah yang kamu berikan kepada kami? Padahal saudara lihat di situ saudara, Tuhan sudah buat mujizat kan, Yohanes pasal 6. Supaya saudara bisa nanti semakin teguh hati saudara. Sehingga saudara menaikkan doa jangan yang bertentangan dengan jalannya Tuhan. Ya, Yohanes 6 ayat yang ke-23 ya. Oh ya. 25 ya. Ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jadi sebetulnya mereka itu sudah kejar-kejar Tuhan. Ya kalau sudah baca ayat di atasnya ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Perhatikan, sebetulnya di situ harusnya melalui tanda yang dibuat oleh Tuhan. Harusnya mereka sudah melihat tanda-tanda bahwa inilah dia. Harusnya. Harusnya mereka sudah tergugah. Masa ya bisa dengan 5 roti, 2 ikan. Masa bisa makan segitu banyak orang gitu loh. Harusnya mereka itu sudah bertanya-tanya dalam hatinya gitu. Kalau mereka selama ini menanti-nantikan Mesias. Jadi saudara, pada waktu zaman itu saudara, karena memang kondisi mereka benar-benar dijajah itu ya. Jadi pada waktu itu kondisi mereka itu adalah orang yang gimana ya? Kami ini kastanya, kasta Brahmana kira-kira begitu. Kasta yang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Mereka anak perjanjian kira-kira begitu. Keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Mereka masih ingat kejayaan Raja Daud. Mana ada yang mengalahkan mereka di seluruh dunia? Kerajaan mereka sangat disegani. Nggak ada, saudara, yang bisa mengalahkan mereka. Apalagi di zaman Salomo, saudara. Bangsa-bangsa datang, saudara. Bahkan Ratu Seba sampai datang dari negeri yang sangat jauh untuk belajar hikmatnya Raja Salomo. Jadi benar-benar mereka itu sebetulnya memerintah atau mengajari dunia. Ya. Namun pada saat itu saudara, jadi kesombongan mereka itu dihancurkan sampai mereka itu terjajah. Jadi saudara, jadi kepada mereka sudah dijanjikan Mesias itu, saudara. Namun di dalam pikiran mereka, Mesias itu adalah satu tokoh yang akan mengangkat derajat mereka kembali kepada posisi yang sesungguhnya. Itulah yang mereka harapkan dari kehadiran Mesias. Jadi saudara, masih misteri, saudara, bagi mereka. Nah, tetapi ada di antara mereka orang-orang yang mencari Mesias ini, diam-diam ketika Yesus itu muncul, saudara, diam-diam mereka ini memperhatikan
Yesus ini, yaitu murid-muridnya dan yang lain juga. Termasuk perempuan Samaria itu, termasuk Maria, keluarga Maria gitu ya. Jadi orang-orang inilah yang sebetulnya menerima kedatangan Tuhan dan mengerti. Namun walaupun demikian, belum, masih tetap gitu loh. Karena kan manusia gitu. Karena Yesus itu benar-benar manusia. Itu selalu ininya, batu sandungannya. Kemanusiaan Yesus. Jadi mereka belum bisa menerima gitu. Walaupun murid-murid ya kadar menerimanya sudah mulai, tapi masih belum sekuat ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Malahan. Jadi walaupun setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, saudara, walaupun sudah mereka melihat mujizat yang luar biasa, namun kalau saudara perhatikan, berikutnya mereka tidak lagi mengalami hal-hal itu, hal-hal yang supranatural, sampai bayangannya Petrus bisa menyembuhkan orang, tidak lagi. Jadi benar-benar mereka mengalami yang namanya masa Tuhan tidak lagi membuat tanda heran dan mujizat. Jadi ada masanya itu ya. Kalau saudara lihat, perhatikan sejarahnya. Bahkan orang sehebat Paulus. Makanya kita juga di zaman kita, kalau saudara perhatikan kebangunan rohani yang terjadi tahun 80-an atau tahun 60-an, itu pernah terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Soe. Itu yang dikenal air menjadi anggur itu. Sampai mereka membuat upacara atau perayaan tahunan tentang kebangunan rohani yang pernah terjadi di sana. Ini juga lah yang coba dilakukan oleh orang-orang sekarang. Makanya ada Pentakosta ketiga. Karena mereka ingin kembali. Kami juga selalu dulu begitu. Kita yang dulu angkatan mengalami kebangunan rohani. Dan masa itu kan masa yang sangat luar biasa sekali. Mujizat itu biasa terjadi di FA. Gitu ya. Di komsel-komsel. Gitu. Orang mengalami pencurahan Roh Kudus. Yang tadinya nggak bisa berkata-kata, itu begitu ngomong, itu rasanya berani sekali. Coba ingat dulu bagaimana kita doa keliling gitu ya. Bagaimana rasanya, tidak ada takutnya dalam hidup ini, nggak ada khawatir. Mana ada khawatir dulu. Oh, semua uang kita kasih ke gereja kok. Ya. Bahkan sampai nggak punya ongkos pulang. Sadar waktu mau bayar ini, ternyata uang nggak ada lagi. Karena semua sudah dipersembahkan. Apakah kita dulu itu sedang terhipnotis? Di satu sisi iya, tapi sebetulnya karena hati kita sudah terpaut kepada Tuhan pada waktu itu. Roh kita itu rasanya itu luar biasa bergelora. Bagaimana kita mungkin dulu bangun pagi-pagi, kita doa, kita cari Tuhan, apalagi setelah ada menara doa juga. Wow, itu waktu yang lama loh. Kenapa bisa kita melakukannya? Karena ada pekerjaan roh. Apalagi kalau misalnya pemimpin rohani kita pada waktu itu mendapatkan urapan-urapan. Gitu kan? Ingat masa-masa itu. Nah, di zaman rasul-rasul juga demikian awal-awalnya, saudara. Wow, itu pekerjaan roh luar biasa. Oke, namun saudara, itu adalah tahapan kedua pekerjaan Allah. Jadi sepertinya dibolak-balik. Ya, makanya sebetulnya persepuluhan juga bukan
pada waktu Taurat. Waktu zaman Abraham sudah. Itulah sebabnya dikatakan Lewi tidak membayar persepuluhan lagi. Karena bapak leluhurnya, yaitu Abraham. Jadi ketika Lewi itu masih ada di dalam buah pinggangnya Abraham, ya sudah membayar. Itulah alasannya. Ya, jadi saudara, kita melihat bagaimana pekerjaan Allah itu terjadi seperti bergantian. Nah, jadi sekarang ini saudara, justru dunia ini sedang masuk dalam kegelapan. Kegelapan puncaknya. Namun tahun 500 sampai 1500 itu terjadi masa kegelapan gereja lagi. Kalau saudara lihat di sana. Jadi jadi itu cukup waktu yang panjang sekali. Di mana hampir tidak ada lagi, nggak ada lagi kuasa, nggak ada lagi yang namanya pertobatan yang sejati. Nggak ada pekerjaan-pekerjaan roh. Sebagaimana sebelum kita ini memasuki kedatangan Tuhan yang ini ya. Jadi pekerjaannya itu gitu. Jadi untuk waktu yang lama. Jadi banyak orang percaya atau pendoa syafaat atau para pakar-pakar kebangunan rohani ingin mencoba menggali kembali kebangunan rohani itu, saudara. Ayo kita semangat cari Tuhan, kita berdoa lagi, ayo begini. Tetapi hanya riak-riak saja. Memang ada masa di mana masuk lagi orang-orang baru. Tapi setelah sejangka waktu pasti terjadi lagi yang namanya tidak mengalami lagi sensasi-sensasi roh. Makanya jadi saya benar-benar memperhatikan itu ya. Makanya sampai saya katakan ketika Tuhan panggil pulang guru kita ya. Jadi pas ketika saya kan mencari terus, saya kan pencari terus gitu. Ini begini, ini begini. Jadi saya menemukan bahwa orang-orang yang dulu ketika berjumpa dengan Tuhan, wow, kuat sekali gitu. Tapi sekarang masih tetap mencoba ingin kembali ke situ. Ingin merasakan, oh Tuhan hadir dalam penyembahan. Merasakan dalam arti menangislah atau rasanya merasakan hadirat Tuhan yang teduh sekali. Masih terus berusaha ingin puasa lagi, mendisiplinkan diri lagi, baca Alkitab lagi, membahas Alkitab lagi. Namun tetap masih berputar di situ saja. Selalu masih usaha dari diri sendiri ingin mencari Tuhan, tetapi seperti tidak terbuka. Tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan. Bahwa dalam kondisi kegelapan itu pun, saudara, sebetulnya kita harus melihat bahwa benar Tuhan sedang datang. Jadi ingat ya, bukan karena tanda-tanda. Makanya saudara, orang selalu menunggu kedatangan Tuhan yang kedua, melihat tanda-tanda terus. Gempa bumi, peperangan, wabah. Karena itu semua tanda-tanda.
Kalau kamu sudah melihat pembinasa keji berdiri di ambang bait suci, itu yang dipelajari. Kalau nanti dia datang, dia akan turun di awan-awan. Itu selalu yang dipelajari. Sehingga ayat-ayat yang lain yang mengatakan mempelai datang, persiapkan dirimu. Berarti kan itu jelas kan? Berarti kan Tuhan datang kan bukan hanya dalam tanda-tanda yang di awan-awan itu kan? Aku berdiri di muka pintu. Ketika dilihat bahwa tuannya itu tidak datang-datang, maka dia memukuli para hamba-hambanya, katanya kan? Bahkan ketika dia datang, dia pun dipukuli. Anaknya itu datang lagi, itu pun dipukuli, katanya. Orang berpikir dia yang datang pertama itu. Tetapi sebetulnya itulah tanda kedatangan Tuhan yang kedua. Justru orang Kristen akan menganiaya Kristus yang datang sebagai manusia itu kembali. Selalu dikejar-kejar. Makanya saudara, di tempat yang paling gelap itulah, dari situlah muncul. Tidak ada tempat yang paling mengalami penganiayaan yang paling hebat kecuali di sana, di Cina. Itu yang paling hebat. Dikejar-kejar gitu ya. Karena apa? Si jahat itu memperhatikan kemana, di mana nanti muncul kedatangan Tuhan itu. Jadi ingat sekali lagi, kedatangan Tuhan itu bukan berbicara mengenai siapa manusianya. Mau perempuan kah, mau laki-laki kah, mau si A kah, mau si B kah. Enggak ada masalah di situ. Yang paling penting adalah esensinya, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, dulu kami pernah belajar ya, kegerakan di akhir zaman itu kegerakan orang-orang kudus, bukan kegerakan bintang. Jadi kegerakan tubuh Kristus yang menampung Tuhan itu. Namun tetap saudara, ada pasti pemantiknya. Makanya dikatakan seperti kilat memancar dari timur katanya ke barat. Kilat, zup, muncul gitu ya. Menyebar dia. Dan itu pekerjaan Tuhan, bukan manusia. Makanya saudara, era pergerejaan yang sekarang sedang diruntuhkan, sedang diganti. Jadi para hamba Tuhan yang masih memegang kerajaannya, membangun kerajaannya makin besar, sedang diruntuhkan, namun belum sadar. Kita sedang dikembalikan, saudara. Jadi pada waktu awal kebangunan, saudara, waktu awal dulu kebangunan tahun 1900 ya, itu justru ada orang yang berdoa. Bukan di gereja, bukan. Ada orang yang berdoa entah di hutan atau di mana ini. Jadi dari situlah memancar. Namun
orang segera membangun tenda untuk Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Petrus. Ketika mereka melihat Elia dan Musa itu turun kan di gunung kemuliaan. Petrus bilang apa? Maukah engkau Tuhan kami mendirikan tenda di sini? Kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Jadi saudara, setiap kali terjadi kebangunan, orang itu selalu membuat yang namanya tenda. Membuat bait suci untuk menampung Tuhan. Itulah yang dialami oleh Daud. Makanya Tuhan bilang, hei, kepada siapakah pernah aku kasih perintah? Karena saudara, dulu saudara, mereka sudah tahu, mereka tidak boleh melakukan sesuatu kalau mereka tidak melihat di sorga. Nggak bisa. Tetapi Daud itu saudara, dia melihat di dalam hatinya, dia dengan jujur gitu ya dalam hatinya ini. Tuhan kok. Karena dia merasa nggak nyaman tinggal di istana itu loh. Masa aku tinggal di istana? Dia tahu, dia sangat apa ya? Tuhan itu sangat nyata sekali bagi dia. Bayangkan ketika dia dari umur 15-an gitu. Dia sudah merasakan kehadiran Tuhan yang sangat kuat. Ketika dia membantai Goliat gitu. Benar-benar dia merasakan Tuhan itu yang mengalahkan Goliat gitu loh. Tak ada takut dikit pun. Jadi ketika dia menjadi raja, makanya saudara, kenapa sampai dia tak berani potong punca jubahnya? Dia tidak berani membunuh Saul gitu ya. Padahal sudah ada kesempatan. Dia hanya potong punca jubahnya supaya membuktikan bahwa pada waktu itu dia sudah ada. Kan waktu itu kan lagi buang hajat kan. Pasti dong nggak mungkin ditemani oleh pengawalnya kan. Tetapi di situ Daud itu berarti bisa potong punca jubah, itu berarti kan itu sudah sangat dekat sekali kan. Tapi dia untuk motong punca jubah itu pun dia gemetar. Karena apa? Karena dia melihat Tuhan ada di dalam Saul. Jadi saudara, ketika dia membuat bait suci itu benar-benar dia tidak sadar kalau itu melanggar atau berontak terhadap Tuhan. Karena memang ketulusan hatinya. Masa sih aku di istana? Masa? Jadi selalu dia lihat gitu, di kemah gitu kan, tabut itu. Dia selalu merasa nggak nyaman. Kadang-kadang paling dia tidur di lantai. Nggak di tempat tidurnya yang ini gitu. Kadang dia keluar. Atau kadang-kadang dia mungkin tidur di samping kemah itu. Cuma sampai kapan terus begini Tuhan? Mungkin pikirannya begitu. Itulah karena kecintaan dia terhadap tabut itu. Karena tabut itu lambang kehadiran Tuhan. Makanya dia bilang kepada Nathan. Nathan pun nggak ngerti. Oh, bagus sekali itu katanya. Pas waktu Nathan itu balik dari situ, dapat dia pernyataan dari Tuhan. Ngomong sama Daud. Tetapi akhirnya kan diizinkan sama Tuhan. Diizinkan sama Tuhan. Nah, jadi saudara,
Ada banyak orang yang membangun tembok reruntuhan tabernakel Daud. Jadi tabernakel Daud itu sudah berbeda dengan tabernakel Musa. Jadi di tabernakel Daud itu yang namanya korban itu tidak lagi menjadi yang utama, korban binatang itu. Tapi yang menjadi utama di sana digantikan dengan korban pujian dan penyembahan. Diganti dengan itu, sehingga orang zaman sekarang masih ikut pekerjaan itu. Makanya ada istilah membangun pondok Daud, yaitu pujian dan penyembahan dan doa ditambah lagi 24 jam. Sehingga sempat terjadi ini, Saudara, ke seluruh dunia. Gerakan doa di Israel tiap tahun dikirim ke sana. Itu juga menjadi kesempatan bagi saya pergi ke sana. Dan Indonesia yang paling kuat gitu ya. Yang paling menjadi model gitu. Itu Indonesia. Mereka di sana masih inilah. Jadi role modelnya itu Indonesia. Nah, jadi Saudara, orang-orang kita pun di Indonesia melihat nanti kebangunan rohani itu dari timur. Maksudnya dari Indonesia, negeri yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini. Tapi anggapannya selalu kebangunan rohani seperti yang dulu. Jadi seperti di Wales misalnya, nanti dikirim dari sini, para penginjil-penginjil. Masih tetap paradigmanya yang lama. Ya, kita lihat dulu ya. Ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini dia. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi jangan untuk sesuatu yang sifatnya binasa, yang akan dihancurkan ini. Kehidupan yang sementara ini gitu. Makanya ketika murid-muridnya bilang, maukah engkau memulihkan Israel pada masa sekarang? Itu benar-benar mereka itu tetap masih di pengertian yang lama. Jadi istilahnya Saudara, walaupun mereka sudah diajar berulang-ulang tentang hidup yang kekal, belum ngeh juga. Tetap mereka belum sadar. Mereka masih tetap ingin melihat, apa buktinya saya sudah mengalami Tuhan. Selalu yang pengen kita lihat adalah, orang itu kalau dia benar-benar mengalami Tuhan, dia nggak marah-marah lagi, dia nggak melakukan dosa ini lagi, dia nggak begitu lagi, dia akan melakukan mujizat, doanya top chair. Itulah yang membuat orang-orang ini, para jemaat ini, itu terpenjara oleh hamba-hamba Tuhan yang menunjukkan mujizat ini loh Saudara. Makanya ada begitu banyak para hamba Tuhan itu yang mencapai popularitas yang sangat tinggi sekali, bahkan tanpa sadar atau bahkan dengan sengaja membuat mujizat-mujizat palsu. Itu sudah banyak sekali. Seperti yang di Afrika itu ya. Bagaimana membangkitkan orang mati. Settingan.
Membuat bagaimana orang lumpuh bisa berjalan. Jadi ternyata itu diundang dari negara lain. Jadi dibayarin. Dan kalau dia bisa membawa orang lain lagi untuk bikin seperti itu. Jadi bahkan sampai dibawa pakai ambulans gitu orang matinya itu. Tapi asli settingan. Sehingga orang itu menjadi kaya sekali gitu. Tetapi orang banyak itu tertipu. Karena kan pasti nyanyi lagu rohani juga. Allah bangkit, terserak malah muji musuhnya gitu. Atau lagu-lagu apa tentang mujizat itu? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan tanpa sadar banyak sekali terhipnotis dengan apa? Dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan. Kalau dia bisa khotbah misalnya bikin tertawa gitu ya. Atau membuat mujizat. Bahkan memang ada yang awal-awalnya betul mujizatnya. Betul. Tapi belakangan itu sebetulnya untuk menunjukkan masih di mana orang itu berada. Jadi dengan mujizat, dengan karunia yang dia punya, menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Selalu terjadi begitu. Selalu terjadi penipuan. Ya, baik sadar atau tidak sadar. Namun kalau masih tetap di situ, pasti orang itu tidak mengalami yang namanya kedatangan Tuhan. Tidak akan mendengarkan perkataan yang mengatakan mempelai datang, tidak akan mendengarkan. Karena hatinya ada di situ. Makanya juga dikatakan, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau tidak makan tubuh dan darah Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, orang tidak akan memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau para hamba Tuhan itu membangun kerajaannya sendiri dengan mengatakan membangun kerajaan Tuhan. Nah, disitulah orang yang mengatakan itu ada yang benar-benar sadar, ada yang tidak sadar bahwa dia sedang membangun kerajaan bagi iblis. Dengan alasan, oh di sini masih memanggil nama Yesus. Oh di sini ada pekerjaan Tuhan, lihat jiwa-jiwa bertobat. Lihat pekerjaan Tuhan. Mereka selalu menunjukkan, iya betul, pekerjaan Tuhan di dalam roh atas orang itu benar. Namun itu hanya awal, ada pekerjaan lain. Kalau sibuk mengurusi itu, maka si orang yang sibuk mengurusi itu, maka dia akan tinggal di situ. Nggak bisa melihat kedatangan Tuhan. Justru kedatangan Tuhan bukan kedatangan Tuhan yang kedua, bukan lagi dengan seperti itu gitu loh. Disinilah orang tidak bisa melihat. Ingat ya? Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lihat ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah.
Saudara, kalau Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Oh, mereka jagonya. Kalau Yesus mengatakan hal itu, sungguh-sungguhlah kepada Allah. Oh, dia nggak jadi batu sandungan, saudara. Batu sandungannya justru ini, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Inilah batu sandungannya. Makanya mereka tanya, tanda apakah yang engkau perbuat? Karena kan Yesus menyatakan dirinya, aku ini datang dari atas loh. Kamu dari bawah. Itu kan gak relevan. Maksudnya, kami jelas tahu kamu itu anaknya Maria. Makanya sampai mereka bilang itu, kami ini anak-anak sah katanya, kamu anak haram katanya. Jadi sudah tersebar waktu itu, saudara. Jadi nggak jelas gitu loh, mereka nggak menerima gitu loh, bahwa Maria itu mengandung dari Roh Allah. Nggak bisa, memang iyalah saudara. Kalau itu kita ada di zaman mereka, belum tentu saudara kita itu menerima pekerjaan Tuhan. Belum tentu. Karena mana mungkin saudara. Dan hanya itu satu-satunya ya. Masa ada orang melahirkan tanpa punya suami kira-kira begitu? Gak mungkin gitu. Dan makanya dari awal juga Yesus kalau nggak dijelasin oleh mamanya, ya dia pun bagaimana dia mengerti, apalagi ketika dia bermain dengan anak-anak yang lain. Karena kabar itu sudah tersiar gitu loh. Sehingga ketika dia bilang, tanda apa yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Yang kamu buat ini kan ya cuman sekali aja. Kalau sudah 2 kali juga sebetulnya. Oh, nenek moyang kami dulu itu tiap hari loh katanya. Turun roti dari sorga katanya. Dibantah kan? Maksudnya itu mereka itu tahu nggak? Kenapa mereka mengikut Tuhan? Maunya setiap hari Tuhan buat seperti itu. Sehingga mereka nggak perlu kerja lagi. Mujizat terus. Itulah kondisi orang percaya. Ingin melihat mujizat setiap hari. Jadi ketika ada orang yang menceritakan mujizat, pikir mereka itulah yang betul. Di sini Tuhan ada. Dan para hamba Tuhan di situ. Disitulah banyak yang tersesat dengan pikirannya sendiri. Bahwa kalau benar Tuhan ada dalam saya harus jadi pendeta yang sopan. Pendeta yang baik. Bicaranya teratur. Bicaranya wow, teratur semua. Tetapi tidak pernah jujur dengan keadaan. Makin lama pendeta itu atau hamba Tuhan itu atau orang percaya itu makin lama makin pintar menutupi keadaannya yang sebenarnya. Rasul Paulus saja berani mengatakan, aduh aku manusia celaka.
Tetapi yang sekarang tidak. Menunjukkan seolah dirinya, wow, adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata-kata wibawa, dengan kata-kata yang mengasihi, dengan khotbah yang wow. Khotbah yang sangat baik, yang sangat luar biasa mungkin. Itulah yang terjadi sampai dengan hari ini. Tetapi justru itulah yang membuat mereka tidak bisa melihat Tuhan yang sedang datang. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Lalu lihat, jawab mereka lagi. Kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ada roti yang keren ini. Akulah roti yang turun dari sorga. Bukan roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga. Bukan Musa yang berikan kamu itu. Tapi Bapakku yang memberikan. Masih belum enggak juga. Berikanlah kepada kami roti itu senantiasa. Mirip dengan yang dikatakan Tuhan kepada perempuan Samaria kan? Kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Berikanlah saya air itu Tuhan supaya saya nggak datang lagi ke sini. Wow, sama dengan ini. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sampai akhirnya dia mengatakan, tubuhnya benar-benar makanan. Darahnya benar-benar minuman. Disitulah perkataan yang keras itu membuat murid-muridnya itu mengundurkan diri. Yang tadinya mengikut Tuhan kemana-mana karena melihat mujizat. Inilah yang terjadi, saudara. Ketika Tuhan tidak lagi buat mujizat. Itulah yang membuat banyak orang lari dari Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan aku, udahlah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Mereka berani terhadap Tuhan. Sehingga apa, saudara? Orang itu mungkin diberikanlah mujizat. Tapi waktu membuktikan bahwa mereka bukan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin jauh justru dari Tuhan. Itulah yang kita lihat di dalam pelayanan kita yang kemarin. Di dalam pelayanan kita yang kemarin, saudara. Di situ kita mau bagaimana ini. Dengan apa yang kita miliki. Dengan penginjilan orang mati. Kita pikir, saudara. Kita bisa membebaskan banyak orang. Kita pikir kita bisa membebaskan orang gila. Orang mungkin yang bagaimana mungkin homo atau pekerjaan LGBT. Karena apa? Itu masalah di orang matinya saja. Atau kita pakai air hidup. Selalu ada usaha untuk menolong orang lain. Dan kita pikir itu adalah Tuhan. Awal-awal memang betul. Kita boleh melihat itu semua. Tapi pada akhirnya, coba saudara perhatikan. Bukankah doa kita menjadi doa sihir? Bukankah kita menjadi seperti dukun? Orang datang kepada kita, coba lihat. Ada roh apa di dalam saya? Lalu orang-orang yang terbuka mata rohnya itu, lihat. Langsung dia lihat itu, ada roh itu. Padahal tahukah saudara?
Ada sering sekali yang saya lihat dalam pelayanan itu. Memang orang itu melihat, tetapi yang seringnya ditipu. Penipuan yang terjadi, ditipu oleh si jahat. Ditipu oleh roh-roh itu sendiri. Bahkan, oh mungkin sudah lihat, sudah naik katanya rohnya. Kok malah datang lagi. Bahkan yang banyak terjadi, apa yang banyak terjadi, saudara? Keadaan orang itu bukan bertambah baik, lebih parah ia. Memang betul keluar. Tetapi ketika orang ini tidak punya hidupnya Yesus, keadaan orang itu bertambah parah. Kita lihat, saudara, orang itu mengalami pekerjaan Tuhan. Benar. Saya melihat di lapangan itu terjadi. Apalagi kalau dia itu orang-orang yang belum percaya sama Tuhan, itu gampang sekali terjadi mujizat. Iya. Tetapi ketika mereka tidak menerima Tuhan yang sesungguhnya, makin parah. Akan makin cepat mati. Kalau mau kita jujur. Nah, itulah kejujuran yang saya lihat, yang saya ceritakan kepada saudara. Nah, saudara, sekarang saudara, apa tandanya kalau kita itu sedang melihat kedatangan Tuhan? Justru bukan karena mujizat. Jadi, saudara justru jangan melihat kedatangan Tuhan, saudara sedang ada dalam pekerjaan itu, jangan melihat dari tanda apa yang saudara alami dalam hidup saudara. Justru di masa paling gelap, sepertinya kita tidak merasakan Tuhan. Itu satu langkah yang sangat dekat sekali kita melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saya berani mengatakan ini bukan teori ya, bukan karena saya baca buku. Bukan. Tapi justru ini perjalanan yang panjang. Saya berani cerita ini karena perjalanan panjang saya mengikut Tuhan. Dan saya tahu ada begitu banyak orang tidak menyadari ini. Selalu begini, berusaha supaya Tuhan itu di mana engkau Tuhan. Lalu ingin melihat Tuhan itu nyata. Tuhan itu menjamah. Jadi kita akan melewati yang namanya pekerjaan bukan lagi roh kita, bukan. Roh itu penurut, saudara. Gampang. Tapi daging itu lemah. Justru saudara, kita akan merasakan tidak ada lagi namanya sepertinya pekerjaan roh. Nah, disinilah si jahat masih ingin menunjukkan pekerjaan roh itu. Ingat sekali lagi, roh kita ini sensitif. Makanya kemarin kan ketika kita mulai melakukan pekerjaan roh, wah, dipermainkan saudara kita. Karena kita pikir orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Itu di masa itu ada pekerjaan berikutnya yang belum sempat diceritakan. Dan tahukah saudara, orang-orang yang di Cina itu sudah mengalami pekerjaan roh yang luar biasa. Sehingga ketika Watchman Nee menjelaskan itu, kalau saudara baca buku Watchman Nee, hampir tidak ada pekerjaan roh.
Karena mereka sudah melewati masa itu dan terjadi satu kekacauan yang luar biasa oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mengalami pekerjaan roh itu. Bahasa rohnya aneh-aneh. Dan puji Tuhan, saudara, kita dibawa keluar dari situ. Baik, saudara, sudah jam 6 ya. Oke, terlalu panjang yang awalnya tadi. Baik, nanti saya akan ada waktu menjelaskan lagi ya, saudara. Nah, saudara, saya mau tanya dulu ya, apakah kita besok ibadah ini enggak ya? Sudah ini enggak? Menurut saudara kita ibadah onsite atau masih seperti biasa? Kalau arah perintah gimana, Pak? ya, Apakah enggak masih gini kalau nanti kita ibadah di gereja, apakah tidak ini peraturan pemerintah kan nanti kena pula gimana nih? Kalau saya sih ke gereja aja sih kalau saya pribadi. sebetulnya sih karena memang tidak jelas sih ya, karena juga sebetulnya kan itu untuk Jawa dan Bali lebih ininya, karena melihat ini juga. Jadi dari kita juga belum ada jelas juga dari ini. Karena memang Mungkin setempat, Bang. Ya, Mungkin nanti pemerintah setempat, entah RW, entah RT, atau yang ini yang datang lihat. ya enggak begitu. Kita juga enggak begitu rame ya. kalau masalah tempat sebenarnya kita kan memadai tempat kita, istilahnya untuk ikuti jarak-jarak itu masih ya memang ada tempat kita, cuman ribut nanti itulah yang paling kita takutkan. Kalau saya ini, kalau memang kalau saya masuk aja, gabung aja gitu aja. Emang Batam PPKM sampai tanggal 9 juga kan? Setahu saya itu Pak, sampai tanggal 9. Jadi diperpanjang lagi dari kemarin. Iya, Pak. Masih PPKM sampai tanggal 9, Pak. Itu ada peraturannya, Pak, dikeluarin, Pak. Makanya kayak kami kemarin itu Pak, ada dari dinas turun ke sekolah, bahkan anak guru pun istilahnya kita ini jangan sampai nampak orang dinas, karena terutama sekolah swasta gitu, ada mungkin katanya isunya ada sekolah yang tatap muka. Padahal memang kayak kami di sekolah itu yang anak-anak yang hadir hanya anak-anak dari guru, karena nggak ada kawannya di rumah dibawa sekalian. Jadi pas hari Kamis kemarin sampai si Josi ada sama adiknya ya di rumah kita ini karena turun dari dinas ke lapangan langsung seperti itu. Padahal anak gurunya bukan anak orang tua yang lain. Oke. Berarti online lagi ya? Ya Kak? Ya ya. Karena memang sih kalau kita lihat sih memang ada yang tapi kita ikuti saja ya aturannya ya. Karena memang saudara kalau kita lihat ke depannya ini. Lihat saja minggu depan. Lihat saja minggu depan. Pasti lagi akan diperpanjang. Sebenarnya itu untuk Jawa Bali aja sebenarnya, Pak. Iya, sebetulnya yang paling itu Jawa Bali. Kan, kalau di daerah lain nggak diwajibkan. Iya, sebetulnya begitu. Jadi kalau tahu hukum aja sebenarnya, kalau di sidak pun ya tinggal ditunjukin aja. Ini kan untuk Jawa Bali kan gitu, Pak, sebenarnya. Baik ya. Kita lihat ini ya. Kita lihat apa namanya besok ya. Maksudnya besok kita masih online ya. Oke. Ya, besok kita masih online dan apa namanya? Memang ada teman-teman juga yang sudah melakukan juga ya. Ada yang ya dengan iman lah melakukan juga gitu ya sambil jaga-jaga gitu ya. Nah, jadi
kita memang pada akhirnya nanti kalau kita perhatikan ada satu perubahan yang sangat luar biasa di depan ini ya. Ya, ada sangat luar biasa perubahan di depan ini. Jadi memang kita sedang ada di masa transisi ke zaman yang baru ini. Makanya saudara makin melihat ya, makin melihat pekerjaan ini. Ya, makin sangat. Disinilah kita benar-benar melihat Tuhan itu di tengah keadaan yang seperti ini, Tuhan itu justru lebih nyata. Ya, jadi saudara, mari lebih memperhatikan pekerjaan Tuhan ya. Diperhatikan nih lihat ke depan nih. Ya, perhatikan lihat ke depan. Ya. Jadi saudara perhatikan nih tanda-tandanya itu gitu kan. Ya, justru disinilah kita sedang mengalami Tuhan itu sendiri. Jadi memang kita sedang dibawa kepada satu hal yang baru. Kalau kita bilang Tuhan sedang merubuhkan bait sucinya, jadi ketika kita melakukan perkataan itu, ini akan kelihatan nantinya. Iya, ya. Jadi sekarang mulailah kita berubah paradigma kita. Sekarang lihat Tuhan yang menggembalakan kita. Amin, saudara. Jadi bukan lagi parlin gitu ya. Memang kan tidak mudah langsung kita ke situ. Tapi kita mau melihat, saudara. Nah, jadi saudara, apa yang saya tunjukkan kepada saudara, ingat sekali lagi ya. Era dipimpin oleh manusia itu sedang berakhir. Amin. Kita sedang dipimpin oleh Tuhan. Kenali. Amin. Ya, kenali. Jadi inilah yang dimaksud kegerakan orang-orang kudus. Kita semua mengalami Tuhan. Ya, jadi harapan saya ketika saya tanya apa, saya dapat apa gitu kan, ceritakan, jelaskan. Supaya kita sama-sama terbangun satu dengan yang lain. Amin. Sip ya, jadi besok online. Nah, perjamuan kudus juga, saudara bisa datang ambil di gereja kah? Kan kita belum perjamuan kudus nih, yang di sini. Atau sudah beli masing-masing kah? Kemarin belum. Yang di sini, kalau di luar kota kan bisa ini sendiri lah. Kalau di gereja lain kan sudah pakai apa? Pakai teh gitu kan katanya. Siapa? Yang lain gimana? Sudah ada punya nggak? Mbak Yeye sudah punya kah? Kami belum. Kami belum. Belum. Ambil aja di gereja kalau yang dekat-dekat sini. Nanti Oke, Pak. ambil yang kalau yang bengkong ya ini sendirilah. Kami pada ke gereja ya, Bang. Oh, boleh. Ya. Yang lain juga boleh ya. 1-2 bisa lah, namanya kan kayak kayak kita kayak dulu pelayan apa gitu loh. Dulu kan kita masih ada satu keluarga gitu kan, 2 keluarga gitu, bisa kayak gitu ya. Oke ya, jadi besok kita perjamuan ya. Oke, siapkan ya besok perjamuan ya. Jadi yang lain juga sebetulnya bisa lah, jarak juga jauh sekali kok, bisa ini aman. Anggaplah seperti pelayan Tuhan lah yang ini, yang melayani online. Sip. Baik, mari kita berdoa. Pak Twin yang doa. Bisa nggak mic-nya? Bisa. Oke, Pak Jose lah yang doa. Ayo. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat pagi yang indah ini. Kami terus dibaharui, disegarkan kembali roh kami di dalam pengenalan kami akan keluarga Allah. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat Tuhan yang berbicara bagi kami. Terima kasih buat semuanya Bapak. Kami berdoa biarlah setiap kami semakin memegang teguh
pengajaran ini, memegang teguh firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan kami mau merelakan diri kami terus dipakai Tuhan untuk Engkau pakai ke banyak orang untuk menyampaikan Injil kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk semua para hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa biarlah terus pengertian ini terimpartasi kepada mereka. Sehingga semua orang bukan lagi mendirikan gerejanya, bukan mendirikan Tuhan yang lain di gereja, tapi biarlah semua gereja Tuhan boleh memiliki pemahaman yang sama seperti yang kami rasakan, seperti yang kami nikmati, seperti yang kami pelajari hari demi hari. Kami berdoa biarlah Tuhan Roh Kudus yang terus menyingkapkan kepada mereka hamba-hamba Tuhan, untuk mereka menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, kepada jemaat-jemaat di gereja masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa sekali lagi untuk semua kami yang ada di sini, biar kami semakin hari semakin bersatu terus, bersatu di dalam pengenalan yang benar kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami memberkati semua bangsa negara kami. Kami memberkati dari presiden kami kepada semua jajaran sampai ke bawah ke RT RW. Semua kami berdoa biar anugerah Tuhan damai sejahtera boleh turun atas mereka. Biar damai Tuhan boleh mengalir dari Sabang sampai Merauke bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan buat semua kegiatan kami besok dalam ibadah. Tuhan yang boleh berbicara bagi kami, tuntun kami untuk semakin hari semakin dalam mengerti dan belajar tentang kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak. Sekaligus kami berdoa buat Pak Misil yang sudah di kampung saat ini. Tuhan kami berdoa buat semua apa yang boleh direncanakan dalam pemakaman orang tua kami. Tuhan kami berdoa biar Tuhan yang beracara di atas semuanya. Berdamai sejahtera Tuhan yang turun atas keluarga besar, kepada keturunan dari almarhumin. Kami berdoa biar Tuhan hati yang rela, yang mau bersatu, yang menjadi milik mereka saat ini, Pak Misil beserta keluarga besar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua persiapan dan apa yang boleh direncanakan. Doa kami Tuhan, biarlah itu yang terjadi, yang terbaik yang terjadi. Buat semua kami juga semakin hari semakin menyadari betapa hidup kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau memulai hari ini dengan sukacita, dengan semangat dari Tuhan yang milik kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan.